Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jadas. Ya, sobat RH sekalian, saya live tetapi ada teman bilang ya sedekah konten. Karena itu selain di RH channel, ini juga ada di Salwa channel ya. Dan apa channel satunya lagi? Mimbar Tube ya. Jadi ada dua ini sahabat channel saya selama ini, Salwa channel dan Mimbar Tube ya. Dan sobat era sekalian, ini ada hal yang menarik ya yang disampaikan oleh Jaksa Agung mengenai kerugian yang diderita karena karena korupsi timah ini dikatakan bukan bukan 271 triliun tetapi 300 triliun. Gila-gilaan ya. Bayangkan kalau kita pikirkan enak sekali dibilang bukan 271 triliun, berarti ada tambahan 29 triliun. Luar biasa korupsi di Republik Indonesia ini ya. Angkanya sudah tidak lagi jutaan, belasan juta, puluhan juta, ratusan juta, miliaran, belasan miliar, puluhan miliar, ratusan miliar, tetapi sudah triliun. Coba kita bacakan komentar beritanya ya. Kemarin kita angkat soal ini dan penting untuk terus diangkat, apalagi ada indikasi melibatkan orang-orang besar ya, Jenderal bintang 4 katanya, pensiunan ya, berinisial B ya, kita tidak tahu itu siapa, walaupun kata Said Didu semua orang sudah pada tahu. Tapi kita bacakan coba yang terakhir ini, update terakhir dari Jaksa Agung sebagaimana dilansir Detik ya, Detik Bali bahkan di sini. Bukan 271 T, kerugian negara di kasus korupsi timah capai 300 triliun rupiah. Hari ini ya beritanya, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengungkap hasil penghitungan terbaru terkait kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah Tbk tahun 2015-2022 selama 7 tahun. Jumlah kerugian negara dalam kasus ini bertambah mencapai 300 triliun rupiah. Perkara timah ini hasil penghitungannya cukup lumayan fantastis, yang semula kami perkirakan 271 triliun dan ini adalah mencapai sekitar 300 triliun, kata ST Burhanuddin dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung hari ini ya. Angka tersebut terungkap setelah Kejaksaan Agung mendapat hasil penghitungan dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Dalam melaporkan hasil penghitungan ini, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh hadir langsung di Kejaksaan Agung. Seperti diketahui, sejauh ini Kejagung sudah menjerat 21 tersangka dalam kasus korupsi timah. Salah satu tersangka adalah suami Sandra Dewi, Harvey Mois. Perkara ini sendiri memang paling menarik perhatian beberapa waktu terakhir. Tajuk lengkap perkaranya adalah dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Tersangka perintangan penyidikan ya, Tony Tamsil alias Aki ya. Kemudian pernah dengar namanya ya. Tersangka pokok perkara Suwito Gunawan selaku komisaris PT SIP atau perusahaan tambang di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, MB Gunawan, MBG ya, selaku direktur PT SIP, Tamron alias Aon TN selaku beneficial owner atau pemilik keuntungan dari CV VIP, Hasan Chi HT selaku direktur utama, Kwang Yung alias Buyung, Ahmad Albani, Robert Indarto, Rosalina Suparta Reza
Andrian Shah, Mokhtar Riza Pahlavi Tabrani, Emil Ermindra, Alwin Akbar, Helena Lim. Nah, ini yang kemudian terkenal ya. Selaku manajer PT QSA. Harvey Mois HM selaku perpanjangan tangan dari PT RBT. Henry Lee selaku beneficial owner atau pemilik manfaat PT TIN. Fandi Lee, Suranto Wibowo, Rusbani, Amir Syahbana ya. Jadi sobat era sekalian, itu ya 21 tersangka, tetapi orang meyakini bahwa ada yang harusnya jadi tersangka juga ya. Sobat era sekalian, misalnya saya lihat di salah satu grup lawyer ya, grup lawyers, ada yang mengatakan bahwa kasus ini bukan kasus cicak lawan buaya ya. Ini adalah kasus kasus cicak lawan buaya, bukan, tapi buaya lawan komodo. Luar biasa ya. Jadi orang-orang seperti Harvey Mois, ya, Sandra Dewi, Herlina Lim, sebetulnya dalam skema 271, ini masih menyebut 271, bukanlah pemain utama, alias cuma bolo dupakan atau alas kaki pemeran pengganti level paling bawah yang bisa sewaktu-waktu dikorbankan demi kepentingan yang berpangkat di atasnya dan di atasnya lagi. Jadi sobat era sekalian, kasus ini menarik dalam banyak aspek ya. Fortunately saya akhirnya membahasnya juga karena ada ketertarikan untuk melihatnya lebih jauh. Ada beberapa isu yang tidak hanya soal kerugian negara. Sekarang korupsinya tidak 271 triliun lagi, tetapi sudah 300 triliun dalam rentang waktu 7 tahun 2015-2021. Yang kedua, melibatkan suami artis terkenal Sandra Dewi, Harvey Mois. Wah ya. Kemudian apalagi yang fantastis, diduga melibatkan anak seorang anggota DPR, anak pembesar ya, dan kemudian juga melibatkan Jenderal Bintang 4 berinisial B. Kita tidak tahu B-nya siapa, Said Didu yang tahu, tapi tentu kita tidak bisa menduga-duga ya. Bintang 4 itu yang kita tahu adalah pasti jenderal, satu ya pasti. Kemudian bintang 4 polisi itu berarti setingkat Kapolri atau setingkat kepala BIN ya. Apalagi ya, ada nuansa setahun terakhir ini ya, terutama akibat dari Pilpres, sepertinya ada perang Bratayuda ya, antara kekuatan kubu A dengan kekuatan kubu B, antara kubu istana, kubu non istana. Kalau dulu kekuatan perkubuan ini tidak seimbang karena semuanya bergabung dalam kekuatan istana. Tapi sekarang istana tidak bisa lagi memonopoli, atau ada hal-hal yang kemudian membuat konstelasi berubah secara drastis, terutama dampak dari dukungan Presiden Jokowi pada Pilpres kemarin. Jadi banyak hal saudara sekalian ya, bagi kepentingan kita ya, harusnya kan begini, siapapun yang terlibat, siapapun dia, apakah masih dalam pemerintahan, apakah sudah berdiri di luar pemerintahan, apakah separuh kakinya di kekuasaan, nggak penting. Yang penting siapapun dia, ya harus diproses. Apalagi kerugian negaranya tidak tanggung-tanggung, 300 triliun. Kalau 300 triliun korupsinya, dan korupsi adalah extraordinary crime, ya aktor utamanya mestinya hukuman seumur hidup minimal ya. Karena ini korupsi yang sangat-sangat luar biasa.
setara ya dengan korupsi yang dilakukan oleh Ketua MK Akil Mukhtar ketika dalam kapasitas sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi dan kemudian Ketua MK, ternyata tertangkap tangan menerima suap. Banyak sekali ternyata suap yang diterima. Kalau dikaitkan dengan kerugian negara memang tidak ada apa-apanya, karena suap itu suap yang diberikan oleh orang-orang yang berperkara dan bisa jadi sumbernya bukan dari keuangan negara, tapi dari orang yang menyuap tersebut, entah dapatnya dari mana, ya kan? Dalam konteks ini tidak ada kerugian negara. Tapi jangan lupa, dalam undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, kerugian negara itu ya hanya 2 pasal, ya kata Abdullah Hemahwa. 28 pasal lainnya bicara tentang tindak pidana korupsi without atau minus kerugian keuangan negara. Nah, kenapa kemudian kasus Akil Mukhtar menjadi hal yang luar biasa? Karena melibatkan ketua dari lembaga peradilan sebagai the highest rank of court, ya kan, Mahkamah Konstitusi, selevel dengan Mahkamah Agung, dan dia ketuanya. Maka gradasinya tinggi sekali karena jabatannya. Tapi dalam kasus timah ini ya tentu karena besarnya tingkat korupsinya tidak tanggung-tanggung 300 triliun. Kalau APBN kita misalnya sekarang 3.000 ya, mungkin lebih dari 3.000, maka paling tidak korupsinya 10% dari APBN. You can imagine. Luar biasa ya. Jadi saudara sekalian, kita akan tunggu terus keberanian dari Kejaksaan Agung untuk mengungkap siapa aktor intelektual sesungguhnya. Dan kita tahu bahwa tidak mudah karena tantangannya besar ya. Jadi Jampitsus Febri Ardiansyah sampai dibuntuti aparat dan aparatnya itu ditangkap, tetapi karena apa istilahnya ya, pembicaraan di para petinggi negara, kasus ini sepertinya mau diredam begitu saja, ditekan di bawah permukaan agar tidak muncul. Kita tidak tahu ketika kemudian ada pengungkapan kerugian negara lebih dari 271, sepertinya kasus ini akan lanjut. Tapi apakah lanjut sampai pada aktor intelektualnya, aktor utamanya, atau aktor bawahnya saja sebagaimana dikatakan tadi. Kita berharap siapapun yang korupsi, apapun motifnya, harusnya dihukumlah seberat-beratnya dan tidak perlu ada tempat di Republik Indonesia ini. Begitu ya sobat era sekalian. Coba kita sedikit bacakan komentar Sobat RH terkait dengan isu ini ya. Luar biasa ya. Lama-lama Indonesia hancur ya. Atau sudah hancur jangan-jangan karena perilaku korup ini, dan tidak ada tidak ada sebuah penghukuman yang adequate, yang memadai. Jadi orang bisa terus melakukan tindak pidana korupsi dan tidak ada hukuman yang luar biasa, baik dari negara maupun dari masyarakat. Yang lucunya ketika kasus ini mencuat, malah ada yang kasihan dengan artis yang suaminya kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan ya. Oke, coba kita bacakan komentar Sobat RH terkait dengan hal ini ya. Saya tidak memenuhi oh ini dia ya. Oke. Kita ikutan terus kasus ini ya. Abdul Anam bilang aja Pak Refli Harun terang-terang dalangnya kematian KM50. Pagian orang istana yang bikin Indonesia banyak korupsi itu dalangnya orang istana ya. Anak lurah harusnya pasti tersangka andai tidak diset aparat versus aparat. Kemudian si LBP itu jahat sekali, maksudnya apa nggak ngerti ya. Ya saudara sekalian, sekali lagi ya tentu kita menghargai azas praduga tak bersalah, tapi hargai pula
hak rakyat untuk sejahtera agar uang negara tidak dikorupsi secara terus-menerus. Apalagi ini kekayaan alam ya. Sebagaimana bunyi pasal 33 harusnya bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 300 triliun itu meaning ya. Ada artinya. Tidak mungkin tidak ada artinya. Karena itu kita berharap bahwa kasus ini diselesaikan sampai akar-akarnya agar kemudian tidak ada yang go impunity. Tidak ada pihak yang bisa bebas dari penghukuman ya, imun ya, impunity di republik ini. Semua harus berlaku equality before the law. Bayangkan, kasus kecil hanya soal pencemaran nama baik lah, memberikan statement yang membuat masyarakat tersinggung lah misalnya, itu pun harus menghadapi konsekuensi, ditahan, ditangkap dulu, ditahan, kemudian dipenjarakan dan dianggap melakukan pelanggaran hukum. Apalagi kasus korupsi yang jelas-jelas extraordinary dari sisi jenis kasusnya korupsi, yaitu kemudian extraordinary dari sisi jumlahnya. Sekali lagi mudah-mudahan terus ada keberanian dari Jampitsus dan jajaran Kejaksaan Agung untuk melakukan penyidikan dalam kasus ini dan tidak berhenti hanya di remah-remahnya, tapi di pusat atau di intinya sekalian. Anda yakin hal seperti itu terjadi? Ya tidak tahu juga. Tapi paling tidak harus ada upaya ke arah sana. Whatever the motive, tidak penting motifnya apa, yang paling penting adalah penjahat is penjahat. Penjahat harus ditangkap, dihukum sesuai dengan kejahatannya. Tapi kejahatan jangan dikaitkan dengan misalnya kebebasan menyampaikan opini dan lain sebagainya. Tidak sebanding. Orang suruh tangkap, Rocky Gerung dan lain sebagainya misalnya, hanya karena menyampaikan pendapat, tetapi giliran yang begini-begini tidak ada aspirasi atau demo yang besar-besaran untuk mengatakan agar si X, si Y, si Z ya, ini ditangkap juga dalam kaitan kasus korupsi yang gila-gilaan ini. Bukan 271 triliun, tapi 300 triliun. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kita akan ikuti terus kasus ini ya, karena ini adalah kasus menarik. Kita akan tahu nanti di mana ujungnya, apakah ujungnya cukup tajam, apakah tumpul, tidak melibatkan aktor-aktor utamanya, backing-backingnya hanya sampai 21 orang saja, itu kita akan lihat ke depan. Mudah-mudahan semuanya terungkap dan terbongkar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Cadas.